Setiap ada penambahan data penjualan untuk karyawan dengan nama Alia, maka data tersebut otomatis ditransfer ke file Alia. Jika menambah data untuk karyawan dengan nama Ihsan, otomatis langsung ditransfer ke file Ihsan, meski filenya dalam kondisi tertutup. Dan jika kita copy salah satu file ini, kemudian kita ganti dengan nama karyawan yang lain, maka data otomatis akan ditransfer ke file baru tersebut sesuai nama karyawannya. Semua ini bisa dilakukan dengan trik khusus VLOOKUP. Mau tahu cara buatnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tekan like jika kalian suka dengan video ini. Aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan tutorial menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di tutorial Excel di channel Hasan Epits. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, saya akan tunjukkan trik bagaimana cara mentransfer data dari file sumber ini dengan menggunakan VLOOKUP sesuai dengan nama filenya. Artinya nantinya akan ada di sini dengan nama file dengan nama Ihsan, Hani, Irma, dan seterusnya. Dan setiap kali kita menambahkan data misalnya untuk Alia, maka otomatis dia akan ditransfer menuju ke file Alia. Jika kita masukkan Ihsan, maka otomatis akan ditransfer ke file Ihsan. Oke? Dan proses transfernya bisa berlangsung meskipun file tujuannya dalam kondisi tertutup. Oke? Kita mulai. Nah, caranya seperti ini. Kita masuk ke file awal terlebih dahulu, yaitu file Alia. Ini sudah saya buka. Nah, file Alia ini akan kita jadikan master file nantinya. Jadi kita buatkan rumus di file Alia ini, kemudian nanti file Alia ini kita copy, maka otomatis rumusnya akan ngikut ke file yang hasil kopiannya nantinya. Oke. Dan jika kita ubah namanya di file kopiannya, maka otomatis ini akan berubah. Data penjualan orangnya akan berubah dan dia akan otomatis mengambil langsung dari file ini. Oke, supaya lebih jelas saya tunjukkan caranya di sini. Kita harus ambil nama filenya di sini. Kita akan isikan di sini dengan nama file, tapi kita tidak akan menuliskannya secara manual, tapi kita ekstrak langsung dari alamat filenya. Nah, untuk mendapatkan alamat filenya kita bisa menggunakan fungsi cell di sini. Kita ambil file name, kita dapatkan alamat filenya. Oke. Kemudian untuk mengisi ini dengan nama karyawan Alia ini, kita akan ekstrak langsung dari alamat file ini. Oke, kita bisa ekstrak dengan menggunakan fungsi mid. Kemudian tuh teksnya kita ambil referensi yang ada di sini. Kemudian start name-nya dari mana kita mulai mengekstrak? Kita mulai dari setelah kurung siku ini. Apapun huruf setelah dari kurung siku ini. Jadi kita harus cari tahu posisi kurung siku ini. Kita gunakan fungsi find, kemudian kita cari kurung siku. Kemudian di mana kita mencarinya, yaitu pada referensi sel yang ada di sini, tutup kurung, dan jika kita lihat hasil dari fungsi find ini, maka akan ketemu posisi kurung siku adalah posisi ke-9. Oke, kita cek lagi. Nah, ini adalah posisi dari kurung siku, posisi ke-9. Dan yang kita inginkan di sini adalah posisi setelah kurung siku, berarti kita tambahkan 1 di sini. Oke, berarti nanti hasilnya adalah 10. Itulah start name untuk fungsi mid. Oke. Nah, selanjutnya untuk num charge atau berapa karakter yang kita inginkan, di sini tergantung panjang nama filenya. Oke, berarti relatif. Dan di sini untuk bisa membuatnya dinamis sesuai dengan panjang karakternya, kita harus cari tahu posisi titik ini terlebih dahulu. Oke, kemudian kita kurangi dengan posisi dari siku ini. Itulah jumlah karakter yang akan kita ekstrak. Jadi di sini kita bisa gunakan fungsi find lagi, find. Kemudian yang kita cari adalah posisi dari titik pada teks yang ada di sini. Kemudian kita kurangi dengan posisi dari kurung siku ini, yang ini. Oke, kita copy saja langsung supaya tidak repot-repot di sini. Kita paste di sini. Dan jika kita tutup di sini, maka kita dapatkan namanya. Tapi di sini ada kelebihan satu, ada titiknya masuk. Nah, ini bisa menyebabkan error nantinya karena tidak sesuai dengan data yang ada di sini. Ini Alia biasa, sedangkan yang ini Alia ada titiknya. Berarti kita kurangi di sini 1. Nah, barulah kita dapatkan Alia. Oke, inilah yang akan kita jadikan sebagai referensi. Langkah selanjutnya, kita kembali ke file sumber. Kita copy data sumber ini.
ke bawah sampai ujung bila perlu untuk mengakomodasi penambahan data. Klik kanan, copy, lalu pindah ke file Alia, pindah ke sheet 1. Oke, di sini sudah ada file, kita hapus saja dulu. Clear all. Kemudian kita paste di sini. Ulang lagi, copy, pindah ke file Alia, klik kanan, paste spesial, lalu kita pilih paste link. Ini agak lama karena kita mengcopy hampir seluruh kolom. Ya, ini kita format dulu. Atau supaya tidak terlalu berat nantinya filenya, kita copy saja di sini hanya sebagian saja. Kita copy secukupnya. Ini dari sini ke bawah. Ya, kira-kira sampai di sini kita copy. Kemudian pindah ke file Alia. Kemudian di sini kita paste saja. Klik kanan, paste spesial, paste link. Sehingga setiap perubahan yang terjadi nantinya pada file sumber yang ada di sini, maka file yang ada di Alia ini otomatis akan mengikuti. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke masih pada file Alia, kita pindah ke sheet sumber. Oke, kita ganti aja ini namanya dengan nama front atau depan saja dah. Kita kembali ke sheet dulu. Di sini kita buatkan nomor indeks untuk masing-masing barisnya. Oke, untuk membuat nomor indeks kita bisa gunakan cara manual seperti ini, kemudian kita bisa drag, tapi dengan cara seperti ini hasilnya menjadi tidak dinamis karena jika ada perubahan data, penambahan atau penghapusan nanti tidak otomatis merubah nomor indeksnya. Jadi kita gunakan fungsi rows di sini. Rows kita ambil sel mana saja pada baris ini, kemudian kita tekan titik 2, tutup kurung, lalu ini kita kunci, tekan F4, enter, dan kita drag ke bawah. Oke, sekarang kita sudah dapatkan nomor indeks untuk masing-masing baris. Langkah selanjutnya, kita akan cari posisi nama Alia pada kolom nama ini. Oke, posisi nama Alia yang ada di sini. Oke, ini sudah saya beri nama, sel ini sudah saya beri nama dengan nama karyawan untuk mempermudah kita menulis formula nantinya. Untuk mencari posisi dari Alia ini, kita bisa gunakan fungsi if di sini. If jika karyawan adalah nama sel dari yang ada di depan tadi, yang ini, sorry, escape. Nah, ini adalah namanya karyawan. Jika karyawan sama dengan sel yang ada di sini, maka jawabannya adalah ambil nomor barisnya. Tapi jika tidak, maka kosongkan, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini karena di sini ada nama Alia, maka otomatis diambil nomor barisnya. Kita drag ke bawah. Nah, ini adalah ada kata Alia, diambil nomor barisnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke bagian depan di sini, front. Kita akan ambil nomor baris yang sudah kita dapatkan tadi. Kita akan letakkan di sini sebagai lookup value untuk mengambil semua nama Alia yang ada pada file sumber ini. Oke, caranya seperti ini. Kita bisa gunakan fungsi small. Array-nya kita bisa gunakan yang ini. Kemudian K-nya kita bisa gunakan yang ini. Tutup kurung. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa tidak langsung mengcopy paste aja ke depan? Jika kita langsung copy paste, nanti hasilnya tidak akan berjajar, dia akan melompat-lompat.
barisnya seperti ini, dan hasilnya pun nanti pada pencarian di depan hasilnya akan juga melompat-lompat. Jadi kita harus dekatkan dia hasilnya nanti dengan menggunakan fungsi small. Dan jika kita pindah sini dan ini hasilnya, oke, dia berdekatan sekarang. Ini sama dengan yang ada di sini, bedanya adalah posisinya berdekatan. Dan inilah yang akan menjadi lookup value-nya untuk fungsi VLOOKUP. Jadi kita gunakan seperti ini, sama dengan VLOOKUP. Lookup value adalah yang ini, nomor baris ini. Kemudian table array-nya kita bisa ambil table array yang ada di sini. Kita ambil mulai dari yang ada di sini. Oke, ke bawah. Kemudian kolom index number-nya. Nah, di sini kita hanya akan membuang kolom dengan nama Alia karena nama Alia sudah ada di atas. Jadi yang akan kita ambil adalah kolom kedua 4, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita gunakan array di sini untuk mengambil sekaligus 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika tidak bisa menggunakan kurung garis miring terbalik, silahkan gunakan koma. Oke, kita ambil rank lookupnya adalah exact match, tutup kurung, lalu enter. Nah, kita dapatkan hasilnya sekarang. Oke, ini adalah hasilnya. Jika kita drag ke bawah, maka semua data yang ada nama alianya akan diambil pada tabel sumber yang ada di sini. Oke, dan sumber ini terkait langsung dengan file sumber. Nah, untuk menghilangkan error 6 seperti ini, kita bisa masukkan fungsi if error di depan. If error. Lalu jika dia error maka kosongkan. Tutup kurung lalu kontrol enter. Nah, oke. Yang ini kita biarkan saja error yang ini karena ini nanti kita sembunyikan. Klik kanan, hide. Oke. Ini adalah penjualan untuk Alia. Dan ini akan kita jadikan sebagai master file untuk membuat nama karyawan yang lainnya. File dengan nama karyawan yang lainnya. Oke. Kita coba dulu apakah rumus yang kita buat ini sudah berhasil atau tidak. Kita pindah ke file sumber. Misalnya di sini kita tambahkan Mei. Alia menjual di Manado misalnya. Oke, sampai sini aja cukup. Kita lihat apakah diupdate atau tidak. Nah, ini error. Ini bukan karena kesalahan dari rumusnya, karena Excel ini untuk automatic update linknya bermasalah, jadi hasilnya akan error. Jika Excelnya masih normal, biasanya langsung diupdate yang ada di sini. Oke, jadi tutup, save. Dan jika kita buka yang ini, nah ini Mei Manado sudah masuk. Yang sudah kita masukkan tadi Mei Manado. Oke, dan sekarang berhasil masuk. Oke, berarti sudah benar. Berarti rumus yang kita buat ini sudah benar. Sekarang tinggal mengcopy. Kita save. Kemudian kita copy file ini, copy, paste di sini. Ganti dengan nama karyawan yang lain, misalnya namanya adalah Ihsan. Oke, Ihsan. Jika kita buka Ihsan ini, maka dia akan otomatis mengambil data penjualan khusus untuk Ihsan yang ada di sini. Misalnya kita tambahkan di sini Juni untuk Ihsan ya, Jakarta. Apakah dia masuk atau tidak? Nah, di sini automatic update-nya bermasalah. Jadi kita bisa di sini tidak ada fasilitas refresh-nya. Jadi kita tutup saja. Jika Excel-nya masih normal, ini akan langsung di-update. Tapi karena bermasalah sedikit di sini karena sudah lama, mungkin ada virus yang masuk, makanya sehingga dia di sini tidak bisa update otomatis. Jadi perlu kita tutup dulu baru kita buka
baru dia bisa langsung mengupdate. Nah, ini Juni Jakarta masuk. Oke, berarti sudah benar. Dan kita tinggal mengcopy file-file yang ada di sini sesuai dengan nama karyawannya. Otomatis dia akan ditransfer ke file tersebut. Kita copy, paste, misalnya di sini Hani. Kemudian kita paste lagi di sini, kita ganti misalnya Irma. Paste lagi di sini, kita ganti dengan Risa misalnya. Maka otomatis dia akan mengambil data sesuai dengan nama filenya. Nah, seperti ini, Risa. Oke, cek Irma. Dia akan mengambil Irma. Oke, berarti semuanya sudah berjalan dengan lancar. Oke, saya kira segitu aja trik Excel kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.